Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Haji selaku Waka Kurikulum yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMP 1 Sukatani yang saya hormati dan saya banggakan. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Bapak Ibu. Ini hanya berbagi saja, berbagi budaya positif yang tentunya di sini ada Ibu Iis, Ibu Teni, kemudian Ibu Ai dan Pak Tony, mungkin semacam itu. Saya sudah meminta izin tadi, terus dengan Pak Tony juga sudah ngobrol kemarin gitu ya, semacam itu. Bapak Ibu, di sini tentang budaya positif Bapak Ibu. Kita maraton saja Bapak Ibu ya. Nggak ada ice breaking nggak apa-apa. Nanti ya. Yang dipelajari Bapak Ibu di budaya positif, satu, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu, ini budaya positif itu ada di PMM. Ada di PMM ya, Bapak Ibu yang sudah dapat sertifikat, alhamdulillah. Saya hanya membahas kembali gitu ya, kita berdiskusi di sini. Yang selanjutnya Bapak Ibu, pembelajaran paradigma baru ini yang didapatkan oleh saya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi Bapak Ibu. Semacam itu, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini miskonsepsi kita tentang teori kontrol. Kita sering menganggap bahwa kita bisa mengontrol anak. Ya. Jadi yang pertama, ilusi guru bisa mengontrol murid. Sebenarnya Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol murid sama sekali. Ya. Jadi ini ilusi itu artinya yang seakan-akan benar, berarti bisa mengontrol murid, tapi sebenarnya tidak. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita melakukan satu kegiatan-kegiatan positif yang kita biasanya berpikir itu baik untuk anak, tapi tidak semuanya baik gitu ya, semacam itu. Bisa jadi bahkan bisa membuat anak stres. Mohon maaf Bunda, ini kalau di Finlandia itu kita ini orang-orang Finlandia itu gurunya jam pelajaran itu sedikit sekali. Jadi mereka itu gurunya bahagia sehingga berimbas kepada muridnya yang bahagia, semacam itu. Jadi gini, dia bagaimana murid bisa bahagia, gurunya stres gitu. Jam pelajarannya banyak sekali, baru-baru bisa kontrol ke bawah enggak. Bunda biasa sote, adik kita kan nggak bisa Bun, misalkan semacam itu. Nah gitu semacam itu. Gurunya dulu harus bahagia, gitu semacam itu. Salah satu tidak bahagia teh terseueur teuing administrasi, terseueur teuing tuntutan. Kalau di sini, ini kalau di program guru penggerak semacam itu. Jadi gini, pelajari semacam ini, di lapangan. Nah gitu, ini hanya ini saja gitu ya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Lamun budak teh ku kita dikritik wae, kita suka berpikir untuk kebaikan dia, tapi sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Gitu. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kudu dikasih surat. Gitu ya, Bapak Ibu. Dilanjut supaya lebih cepat. Bapak Ibu, yang diharapkan ini dulu itu kan Bapak Ibu mempelajari di kuliahan itu teori stimulus respon. Nah sekarang paradigmanya berubah jadi teori kontrol misalkan. Kebutuhan kita sama, sebenarnya realitasnya kebutuhan kita berbeda. Bapak Ibu, kebutuhan masing-masing siswa berbeda, kebutuhan kita juga berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Bapak Ibu tidak semacam itu. Semua orang itu bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Saya melihat seseorang dari belakang beda dengan apa yang dilihat dari depan.
dari atas. Jadi itu tergantung sudut pandang. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Mau perilaku baik, mau perilaku buruk, semuanya gaduh tujuan. Murang kali anu kabur, tujuannya ada. Gitu. Sadayana gaduh tujuan. Gitu seperti itu. Selanjutnya, saya bisa mengontrol diri orang lain. Di teori ini kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada bujukan gagal. Memaksa. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi ketika kita rapat pun, rapat itu ditujukan misalnya, mana silahkan ada pendapat dari ini, maka mana ada pendapat daripada pemaksaan harus gini. Jadi tidak semacam itu. Maka pendapatnya semacam apa? Di ini oleh fasilitatornya sehingga membuat jadi banyak ide gitu, daripada kita langsung gitu kan, semacam itu. Nah, selanjutnya model berpikir menang kalah. Nah, kalau di sini model berpikirnya menang. Jadi kita dengan berkolaborasi, Bun. Jadi kita inginnya menang. Tidak ada misalkan saya iri dengan dia. Kan kalau yang saya tahu iri itu cuma dua yang diperbolehkan. Satu iri terhadap ilmu, yang kedua iri terhadap harta yang diinfakkan. Selain itu tidak boleh iri. Dia mah ganteng, saya tidak ganteng, saya iri. Nah, tidak boleh ya, mungkin semacam itu ya. Gitu. Itu menurut saya gitu Bu Haji, kalau salah di ini di. Selanjutnya mohon maaf. Saling semacam gitu. Kolaborasi. Dengan kolaborasi akan jadi ringan. Bacakan saja mohon maaf. Disiplin positif berasal dari kata disiplina. Kan kita sering mendengar kata disiplin. Kata disiplin itu kita sering artikan sebagai sesuatu hal yang biasanya ya harus ditaati, memaksa dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya ini belajar diri mengacu pada disiplin diri. Menurut KHD, disiplin diri. Ya, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran, memberdayakan peserta tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Bapak Ibu, ternyata ya kita ini harus menghindari hukuman, maksudnya kepada siswa. Kemudian yang kedua, jangan terlalu banyak hadiah juga. Nah, kalau disiplin diri ini segala sesuatunya dari dalam diri, gitu. Betul, gitu. Gimana caranya kan gitu. Jadi disiplin di sini disiplin diri. Jadi kalau saya misalkan datang tepat waktu ke sekolah, bukan karena ingin dipuji oleh kepala sekolah, bukan juga ingin menghindari hukuman dari kepala sekolah, tapi karena tanggung jawab saya sebagai teladan bagi murid-murid saya. Semacam itu mungkin gitu ya yang diharapkan. Semacam itu. Terakhir, mohon maaf. Selanjutnya, Bapak Ibu, tentunya salah satunya harus mempunyai nilai-nilai kebaikan. Nah, nilai-nilai kebaikan itu apa saja? Banyak nilai kebaikan, tapi kita mengerucut saja karena kita di Indonesia terus punya SKL, standar kompetensi lulusan, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu karakter yang diharapkan baik di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, baik intrakurikuler, ekstrakurikuler atau kokurikuler. Sadayana acuannya P3 acuannya. Jadi profil pelajar Pancasila. Anu sok dinyanyikan mana Widya atau Suningan lajeng. Nah, Bapak Ibu, ternyata kita ini memiliki kebutuhan dasar. Maksudnya gini Bapak Ibu, ketika misalkan anak jarang masuk, ketika anak telat, jangan langsung dimarahi Bapak Ibu, karena mereka mempunyai kebutuhan dasar itu ada 5 Bapak Ibu. Saya ini saja. Pertama, sama dengan kita orang dewasa. Satu, kebutuhan bertahan hidup, makanan,
pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Sehingga ketika anak misalkan ada kasus contoh anaknya ketika makan sering nyanakan di teman yang lainnya, itu bisa beberapa faktor, tidak harus kita langsung marahi. Ternyata dia itu bisa saja di rumahnya tidak ada makanan kekurangan, bisa saja dia ingin ada perhatian dari guru dan orang tua, ingin ada rasa kasih sayang. Mohon, jadi dia doa termasuk guru Bapak Ibu. Saya sering ini karena membuat artikel. Guru itu bisa merdeka melakukan sesuatu sesuai tujuan baik kalau gurunya sudah bebas dari sandang, pangan dan papan. Itu dulu harus bebas, gajinya dulu harus standar. Sekarang sebenarnya tatapan PJB ayat kebaikan ayat juga, tapi sebenarnya itu yang untuk beberapa, karena ya ternyata 5 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu ya. Ternyata tidak sayang, ternyata alun sayang pemerintahkan rumah disiapkan tempat tinggalnya dari guru gaji nasi lagi. Terus pakaian nasi saya khusus ngajar kami murah kali kebutuhan dasar atau serba ini upami dina teori Ki Hajar Dewan Tomo dia mencari hasilnya seperti itu mohon terakhir bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa terima. Jadi anak-anak itu tadinya misalkan koyo diperhatikan kadang-kadang kurang kali tuh wali kerja PR misalkan dan sebagainya, atau gimana kapayun alim ternyata nanti ingin rasa kasih sayang. Dengan semacam itu saya selalu ditanya oleh guru misalnya, karena ternyata di rumahnya program home misalkan semacam itu. Jadi kita termasuk anak-anak punya rasa ingin disayangi, ingin dicintai, ingin dimiliki. Semacam itu rasa kasih sayang dan ingin diterima dalam komunitas. Kita semacam itu. Di kelas sayang paling dia kan gitu ya semacam. Salah dengar. Mohon maaf dan sebagainya. Penguasaan, punya harga diri katanya, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi ingin ternyata semacam itu kebutuhannya. Dilanjutkan melalui. Nah, ingin kebebasan sama, saudara ingin kebebasan termasuk murid saran kita mandiri. Bebas itu, Bapak Ibu, kalau yang saya pahami ada 3. 1, ada pilihan. Jadi kalau tidak ada pilihan berarti pemaksaan. Jadi ada choice. Nah, kemudian bebas ini ada voice. Voice itu artinya ketika mereka diberikan kebebasan untuk berpendapat, maka barangkali misalnya, atau kalau dari pimpinan kepada guru-guru diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ide-idenya, sehingga nanti konsensusnya banyak dan ternyata memperkaya hasanah dan semacam itu. Kemudian choice, voice dan ownership, jadi kepemilikan. Jadi kalau mereka ide-ide yang didengar, kemudian juga mereka punya pilihan, mereka merasa kegiatan belajar ini adalah milik saya, kan semacam itulah misalnya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya kesenangan. Bapak Ibu, pada hakikatnya anak-anak itu kodratnya bermain, jadi inginnya senang. Termasuk kita, saya butuh pas pulang itu butuh berkumpul dengan keluarga, main-main dengan keluarga. Kita tidak bisa menghindari hal semacam itu karena sifat manusia semacam itu. Termasuk anak. Seperti itu. Umpamanya kurang kali di sekolah, berarti pas pembelajaran kita mereka betah dengan kita. Semacam itu. Dengan cara apa? Ternyata kenapa anak-anak suka main game? Ternyata ketika main game dia itu punya pilihan dia, kan? Punya kekuasaan dia, ya. Saya mampu di sini. Ini dunia saya memilih ini. Kan seperti itu. Jadi mereka gitu. Ketika anak-anak suka main game, kalau di teori ini tuh, maka
ya suka ada main game, maka dibikinlah model-model pembelajaran yang mana tentang ada game-nya di sana. Misalkan sukanya tantangan kuisis, anak-anak suka dengan semacam itu. Ketika anak-anak sukanya dengan, misalkan Pak Budi bisa membuat satu game, saya lihat Pak Budi bisa beberapa game sudah ini. Insya Allah itu teh sebagai anak saya suka ini kan. Kalian ini kan suka main game, nah sekarang gimana caranya kalian bikin game? Kan semacam itu. Yang itu untuk inovasinya dan sebagainya. Jadi arahkan mereka sesuai dengan apa yang mereka senangi, tapi ada batasannya mungkinnya kita sebagai orang dewasa tahulah batasannya seperti apa. Itu Bapak Ibu, mohon maaf nih. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara mandiri, tadi T5 Bapak Ibu, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Gitu semacam itu. Sama dengan kita juga sebenarnya. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Yakin semacam itu? Semuanya semacam itu. Nah, Bapak Ibu tadi dorongan perilaku manusia ada 3. Ini mau diakui atau tidak, pasti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman kan semacam itu. Saya mah datang tepat waktu teh, pilih dihukum ke Pak Budi, mohon maaf misalnya, pilih dihukum ke gesis lahan kan gitu ya. Ada yang seperti itu pasti ada. Yang kedua, saya mah datang ke sekolah tepat waktu teh supaya dapat hadiah gitu. Nanti kalau Pak Budi sudah tidak ada dalam arti yang sering memberi hadiah, maka dia akan kecewa. Yakin dia tidak akan mengulanginya kembali. Karena mau kecewa. Oke, Pak Budi nanti ayah hadiah. Nah gitu. Tapi yang kita harapkan mereka yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita lu ada teh, gitu semacam itu. Iya mah dina teorinya gitunya menghadapi itu. Nah, ciri-ciri hukuman seperti kumaha? Hukuman teh tidak terencana dan tiba-tiba. Misalkan karena anak tidak mengerjakan soal PR, maka kalian sekarang bebersih di luar. Tidak terencana sama sekali. Tidak ada kesepakatan sama sekali. Kecuali kalau sudah ada kesepakatan. Yang kedua, kalau konsekuensi terencana disepakati di seksama ajaran. Kalau misalkan kalian terlambat masuk, kalian konsekuensinya adalah, misalkan gitu ya, konsekuensinya adalah kalian menulis tugas yang terlambat pas istirahat, orang lain mah istirahat, kalian mah ketertinggalannya 15 menit. Jadi itu konsekuensi di awal sudah sepakati. Kalau misalkan kakak putus, konsekuensinya harus diganti dari awal, benar dari awal. Semuanya harus dari awal. Kalau misalkan ini kalian main bola nih ke atas, bolong, berlubang, tolong diganti dengan yang sama. Di awal disepakati dulu dengan murid. Nah, itu baru konsekuensi dari hukuman. Nah, selanjutnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi yang tidak dilibatkan. Ini hukuman bersifat satu arah, maksudnya dari guru ke murid saja. Konsekuensi tetap sih sebenarnya, konsekuensi juga dibikin murid tidak nyaman. Cuma kelebihannya mereka sudah tahu, tapi tetap tidak nyaman. Anak suruh membersihkan WC tetap tidak nyaman. Kalau sudah ada, ya, kalau gini, kalau misalkan Pak Budi menyuruh di pelajaran olahraga, menyuruh lari, gitu kan, 5 keliling pas pelajaran olahraga, kira-kira Bapak Ibu itu konsekuensi atau hukuman gitu? Konsekuensi. Kalau di pelajaran Pak Budi itu konsekuensi. Tapi kalau di pelajaran IPA itu hukuman. Nyambung. Jangan tarik. Bangun. Kalau di pelajaran Pak Budi nyambung jika olahraga karena yang dibentuk itu dan ada manfaatnya gitu, seperti itu. Tapi kalau di pelajaran IPA itu nyambung. Hukuman tetap. Iya, seperti itu.
bersifat satu arahnya, walaupun disepakati misalnya. Tapi kan tetap itu kan anak tidak diberikan ini. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, biasa ditarekan jadi karena HT atau hukuman fisik langsung ketiga. Kalau di konsekuensi sikap guru selalu memonitor murid, artinya gini. Kalau misalkan tadi telat 15 menit, maka mengerjakan tugas pas waktu istirahat 15 menit. Teman yang lain istirahat, jajan dan sebagainya, dia harus mengerjakan tugas. Nanti dikumpulkan ya ke bapak. Tugas guru memonitor. Anak itu ketika dia mengerjakan tugas, berarti guru sebagai pemonitor. Ya, semacam itu Bapak Ibu. Nah, kalau restitusinya yang bagusnya kata teori ini adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi gini Bapak Ibu, anak itu saya yakin anak yang kelihatan gagal menurut kita, itu dia akan, kalau kita perbaiki kesalahannya, ya insya Allah dia akan menjadi anak yang lebih baik. Jadi jangan sampai menjas anak ini si ini seperti ini, bakal semacam ini, tidak. Yang ada adalah kita harus melakukan restitusi. Nah, semacam itu. Bapak Ibu, ini mau diakui atau tidak mohon maaf, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, mohon maaf. Ada sebagai guru hukum, saya misalnya sebagai guru hukum, pembuat rasa bersalah, misalkan sebagai guru hukum tahu lah itu ya. Pembuat rasa bersalah misalkan gini, misalkan kamu itu kenapa sih tidak mengerjakan tugas terus? Kamu nggak sayang, nggak kasihan sama ibu akan dimarahi loh oleh kepala sekolah, nanti kasihan dong sama ibu, sehingga anak itu merasa bersalah. Kamu tahu dari orang tua kamu menyekolahkan kamu sudah semacam ini, ya, uangnya banyak dikeluarkan, anak-anak itu posisinya di saya gagal. Sementara kisah, tapi itu sebagai teman, Bapak Ibu. Misalkan sebagai teman, biasanya suka ada kewajaran. Mas Bos, hari lama tidak masalah, kan sebagai itu, Bapak Ibu ya, sebagai teman. Itu juga kalau di teori ini masih belum bagus, tapi lebih bagus. Yang negatif itu cuma 2, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tapi kalau yang 3 itu sudah bagus, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Dan yang paling diharapkan Bapak Ibu adalah sebagai manajer. Jadi kita sebagai manajer Bapak Ibu. Gimana caranya supaya jadi manajer? Ini contoh Bapak Ibu. Penghukum, ayo makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Ini sederhana Bapak Ibu. Ini ternyata kata-kata semacamnya ini ternyata tidak sadar ada sebagai seorang penghukum. Terus seperti ini Bapak Ibu. Misalkan anak tidak mengerjakan tugas, kerjakan hal itu dia. Nah, Bapak Ibu karena ingin si anak itu ngecek tugas ke depan gitu. Orang itu terbiasa di piwaran teh. Ayo kamu ke depan. Pas ke depan teh udah kecicingan di payun. Ternyata terlalu disumsurikun ke baturana Bapak Ibu. Kita sedang membeli anak dan anak membeli dia. Disengaja oleh kita. Ingat, yakin Bapak Ibu, dia kembali dalam pertanyaan pertama misalkan, kembali ke tempat duduk, dia seperti pulang dari perang dan dia kalah. Yakin pas dia duduk, amok kaguruna teman-teman dicoret-coret sih gitu. Yakin selama pelajaran fokus. Dan karena dia sudah merasa dihukum. Bapak Ibu kalau mau semacam itu, Bapak Ibu lihat terlebih dahulu. Terus nih, ayo kamu ke depan sebagai bagus, luar biasa. Motivasi dia akan pulang dari depan ke belakang seperti menang di medan perang. Semacam itu katanya. Gitu Bapak Ibu. Nah, pembuat ini walaupun kata-kata Bapak Ibu, hanya kata-kata ternyata kita hukuman. Ini refleksi saja untuk kita Bapak Ibu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Gimana kamu ini? Kamu tidak kasihan ya sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu, misalkan semacam ini. Misalkan, contohnya, ini kan
saya hanya dari orang lain gitu ya. Saya juga belum bisa Bapak Ibu. Kemudian teman, ayo dong perhatikan pelajaran yang ibu terangkan, misalkan gitu semacam itu. Dengan biasa senyum-senyum, ketawa-ketawa, dengan nanti kalau guru yang lain masuk, dia terus. Tapi itu kelemahannya sebagai teman. Jadi misalkan kayak Bu Herni mah bagel ayam masuk wae, tapi kabur sanes halim. Nah ini masalahnya. Makanya kalau ketika saya berkunjung ke beberapa CGP, dia gini, Bapak Cendera Bima, dia guru biologi sadayana, ke ayah istilahnya guru paling favorit ayah. Kita semuanya favorit untuk ayah. Jadi segala sesuatu kolaborasi. Upami ibu misalkan ngajarna begitu kakieu, iya sami. Ngajarna caranya seperti itu, iya sami. Sehingga anak tidak membeda-bedakan guru. Kadang-kadang ayah kolaborasi di antara guru. Jangan sampai gini, ini jelek, ini kalau gini. Kalau si bapak itu yang ini, saya bisa masuk nih. Kalau bisa masuk semuanya harusnya. Dengan cara apa? Cara ngajarna berusaha sarang di satu mata pelajaran ya. Diajar ke panjang mah terauset, diajar ke ini mah terauset, misalkan semacam itu. Jadi harusnya kolaborasi saling ini. Tentu rauset sadayana, misalkan seperti itu. Ini contoh saja betul. Nah ini sebagai teman, pemantau, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Ya. Kemudian manajer. Nah kalau manajer, di anak disuruh untuk dia sadar dulu kesalahannya apa. Dan Bapak Ibu gini, nanti ada restitusi. Jadi ketika manggil anak yang sudah berantem misalkan, jadi ini apakah kamu tahu kesalahannya? Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahannya? Jadi anak diajak berpikir. Kalau restitusi manajer, anak diajak berpikir. Jadi lebih lanjutnya semacam ini. Bapak Ibu, ini kita jawab bareng-bareng ya, ini posisi apa gitu misalnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kita dari 5 ini posisi apa ya? Membuat rasa bersalah. Sehingga mereka anak itu, aduh kamunya sih ibu. Tapi sementara sih. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Berhukum, menjas. Jadi menghukum gitu, walaupun dengan kata-kata. Kemudian yang selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Dan anak diberikan voice. Ya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi dihargai dirinya, diajak ngobrol dengan kita. Bapak Ibu, terus, ayo lakukan demi bapak dan ibu ya, teman. Ya, demi bapak. Artinya si bapak nanti ayah muar biar lah ya. Nah misalnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nah Bapak Ibu, cara untuk ini adalah keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas, saya yakin Bapak Ibu sudah membuatnya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Ada perbedaan nggak keyakinan dengan peraturan itu? Ada kesepakatan belajar, Bapak Ibu, ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas, Bapak Ibu, ada keyakinan sekolah, dan semacam itu. Ini contoh-contohnya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, Bapak Ibu. Sedikit saja agar mudah diingat, jadi nggak usah terlalu banyak. Terus kata-katanya juga beda, Bapak Ibu, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga wajib diterapkan. Kemudian semua warga sekolah dapat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, hari ini Bapak meminta waktunya pada kalian untuk kita mendiskusikan tentang keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Dimulai dari peraturan kelas, ya, peraturan kelas. Kita akan nanti mendata tentang peraturan
Untuk selanjutnya, Bapak akan berikan sticky note ini. Jadi kalian nanti apa yang kalian harapkan atau peraturan apa yang kalian harapkan nanti kalian tuangkan dalam sticky note ini, ya. Bapak akan memberikan sticky note ini kepada kalian. Nanti kalian isi ya. Tulis nama dan harapan kalian. Maksudnya peraturannya ingin semacam apa gitu. Kasih Bapak ya. Silakan tulis keinginan kalian, peraturannya semacam apa. Misalkan tidak boleh apa gitu kan. Satu aja. Satu aja dari tiap orang. Silakan kalian tuliskan. Tiap orang satu. Selesai, silakan ditempel ke tempat yang sudah Bapak siapkan di sini. Ya, silakan. Untuk apa ini? Oke, sip. Silakan. Oke. Di sini harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kalau misalkan tidak dulu ini di sini harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kemudian tidak boleh
bolos saat jam pelajaran. Kemudian tidak boleh membawa HP. Kemudian tidak boleh membuang sampah di kelas. Kemudian harus piket supaya kelas ini bisa bersih dan cerah. Nah ini sama dengan tidak boleh membuang sampah. Selanjutnya ingin kelas bersih, nyaman dan tidak ada bully. Selanjutnya ingin kelas bersih, berarti aman. Selanjutnya ingin kelas selalu bersih. Yang paling banyak ini ya. Selanjutnya adalah tidak boleh bolos pelajaran. Nanti tidak boleh coret-coret meja. Berarti masuknya selanjutnya kelas bersih biar nyaman belajar. Ingin kelas bersih dan tidak kotor. Selanjutnya tidak boleh bolos pelajaran dan masuk tepat waktu. Ini ya. Keinginan setiap hari mau kelas selalu bersih. Jadi yang mengharapkan kebersihan ini banyak ya. Kemudian tidak boleh bermain bola di dalam kelas dan tidak ada bully di kelas. Tidak boleh bawa make up. Oke. Kemudian ini. Tidak ada pembulian. Kemudian tidak boleh bermain bola. Tidak boleh bolos. Kemudian menjadi lebih bersih, nyaman, paling banyak ya. Kemudian tidak boleh bolos sekolah, kabur. Tidak boleh main bola di kelas. Kemudian tidak ada yang nunggak uang kas. Selanjutnya kelas bersih. Selanjutnya belajar dengan santai, tidak terburu-buru. Terakhir ini belajar dengan tenang. Baik, anak-anakku, ini di sini harus saling menghormati satu dengan yang lainnya. Tidak boleh bermain HP di dalam kelas. Kemudian tidak ada pembulian dan sebagainya. Berarti keyakinan kelasnya nilainya adalah di sini adalah hormat. Ya. Jadi artinya kita harus saling menghormati dengan yang lainnya. Jadi gini, kalau kalian misalkan main bola di kelas, pasti orang lain akan terganggu, ya kan? Guru akan jadi marah, tadinya kayaknya belajarnya nyaman, jadi terganggu. Begitu ya. Tolong saling menghormati satu dengan yang lainnya. Oke, lihat di sini, tidak boleh bolos saat jam pelajaran. Tidak boleh bolos. Ini artinya ini harus disiplin. Oke, nilai yang kedua adalah disiplin. Yang ketiga, tidak ada pembulian, tidak boleh membawa HP, belajar dengan santai. Berarti di sini kalian ingin
belajar menyenangkan, ya kan? Ingin di sini menyenangkan. Dan yang terakhir ini adalah nilai kebersihan. Nah, ya. Tulis di sini saling menghormati sesama. Yang kalian tadi harapkan atau peraturan, sekarang Bapak ganti dengan cara yang lebih bagus, ya. Hormat, berarti saling menghormati sesama teman. Kemudian yang disiplin ini selalu masuk tepat waktu dan juga keluar, ya, masuk dan keluar tepat waktu. Kemudian ingin belajar dengan menyenangkan, dan yang kemudian dengan menjaga kebersihan maka kelas bersih dan sehat. Ini adalah keyakinan dari kebersihan. Oke. Setelah dikelompokkan dan diambil kata-kata yang bagus, maka selanjutnya ini yang kita sepakati, ya. Kita sudah menyepakati menjadi 4 keyakinan di kelas ini. Pertama, keyakinan kelas hormat. Kita harus saling menghormati sesama teman, ya kan? Yang kedua adalah disiplin. Silakan baca. Selalu masuk dan keluar tepat waktu. Kemudian menyenangkan. Belajar. Oke. Kemudian kebersihan. Oke. Untuk selanjutnya, Bapak berharap dimulai dari Rijal. Silakan tanda tangan di sebelah sini. Ya. Dan kasih nama di bawahnya. Ya. Tanda tangan. Oke, selanjutnya Rifa, enggak? Baik, selanjutnya Pak Ri, silakan Ri. Oke, makasih. Selanjutnya silakan. Stop, di sebelah sini. Ya. Ya, silakan Armino. Ya, silakan Rifki. Artinya kesepakatan kelas kita, kita disepakati bersama, ya. Selanjutnya, Medan, saya apa? Jajak. Ya, silakan. Silakan ambil. Kasih ya.
Oh, ini di sini. Ya, silakan. Sangat tahu. Terima kasih. Alhamdulillah. Kemudian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, demikian proses pembuatan keyakinan kelas 8C. Kita laksanakan ya, semuanya setuju? Setuju. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam membantu keyakinan kelas 8C, saya akan saling menghormati sesama teman. Terima kasih. Dalam membantu keyakinan kelas 8C, kami ingin belajar dengan menyenangkan. Dalam membantu kelas 8C, saya akan disiplin selalu keluar dan masuk tepat waktu. Terima kasih. Dalam membantu keyakinan kelas 8C, kami yakin dengan menjaga kebersihan maka kelas akan bersih dan sehat. Dapat dilibatkan. Bapak Ibu, ini yang terakhir segitiga restitusi. Nah, jadi ketika memanggil anak Bapak Ibu ada 3 tahapan. Misalkan anak itu sudah berantem, ini cepat saja. Sebenarnya ada video saya sudah melakukan restitusi dengan anak dan sudah melakukan keyakinan kelas di anak. Tapi waktunya tidak akan ini, karena jam 1 harus selesai. Nah itu 15 menit. Nah gini Bapak Ibu, ini contoh saja. Ketika anak itu melakukan kesalahan, maka Bapak Ibu pertama kali adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau misalkan kesalahan, oh kenapa kamu ini? Saya ini berantem pas sama itu. Oh oke, wajarlah. Ibu juga atau bapak juga dulu pernah melakukan semacam itu. Jadi si anak itu merasa kondisinya sama dengan ibu atau bapak guru. Wajar. Bapak juga kalau seperti itu kan sama akan marah. Oh sama jangan si bapak minta dia mana yang salah. Wah mungkin bisa mengejar ketertinggalan si anak itu. Karena kita orang dewasa, dia anak. Jadi harus sesuai dulu sama satu frekuensi dulu, stabil dulu identitasnya. Guru marah ke pasea, ku kita dipanasan, yang nyaman kita. Mana? Oh wajar, bapak juga pernah melakukan yang semacam itu. Kalau bapak seperti itu kan, bapak juga akan melakukan hal yang sama dengan kamu. Misalkan gitu. Nah, budak teh jadi asal ya. Wah ini pada dia budak teh. Nah, semacam ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Misalkan gini. Bapak sih menghargai kamu, ternyata kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Bisa saja kan kamu, misalkan dia hanya menjabat ininya, masalahnya misalkan suka mengatakan orang tuanya pembulian orang tua, biasa kan anak-anak suka ini gitu. Nah gitu ya semacam itu. Bapak Ibu,
bisa aja misalkan ibu pasti validasi tindakan yang salah, bisa saja kan kamu melakukan tindakan yang lain, bisa saja kamu melukai dia atau juga kamu berantem dengan dia. Alhamdulillah untung kamu tidak melakukan hal semacam itu. Nah itu dia mengatakan 9. Kasus 1. Atarina merasa kesal dan marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar karena Lipia mengolok-oloknya di depan teman-teman sekelasnya. Berikut adalah cuplikan kasus 1. Bapak mendapat laporan dari ketua kelas bahwa kamu bertengkar dengan Lipia ya? Iya Pak, saya kesel banget. Kenapa kamu sampai kesal begitu? Lipia selalu mengolok-olok saya menggunakan nama orang tua saya. Saya kan jadi kesel Pak. Terus mengolok-oloknya bukan hari ini aja, tapi hari-hari sebelumnya juga Lipia selalu mengolok-olok saya. Oh begitu, wajarlah kalau kamu kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, mungkin Bapak akan melakukan hal yang sama dengan kamu. Lalu apa yang kamu lakukan dengan Lipia? Awalnya saya diam aja Pak, tapi hari ini Lipia sudah kelewatan. Lipia mencoret-coret buku saya, dan dia menuliskan nama orang tua saya besar di papan tulis. Saya kan jadi kesal Pak, dan juga marah. Maka dari itu, saya mengeluarkan kata-kata kasar kepadanya, dan menarik jilbabnya. Oh begitu, kamu pasti melakukan itu ada alasannya kan? Iyalah Pak, saya marah banget sama Lipia. Dia udah kelewatan. Dia sudah selalu mengolok-olok nama orang tua saya. Saya kan jadi malu terhadap teman-teman. Sekali kamu marah, ya, kamu kan merasa harga dirimu direndahkan. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Karena bisa saja kamu berkelahi dengan Lipia atau melukai Lipia. Tapi Bapak bangga terhadap kamu, ya. Tapi coba kita pikirkan, apa yang kamu lakukan barusan terhadap Lipia dengan marah-marah, mengeluarkan kata-kata kasar hingga menarik jilbab Lipia, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Oke. Menurutmu keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar? Mungkin menghargai. Baik. Apakah menghargai orang lain itu penting untuk kamu? Sangat penting Pak. Jika itu penting, apa yang bisa kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menahan diri dan bersabar. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Oke. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan meminta maaf kepada Lipia, dan saya juga akan meminta Lipia untuk tidak mengolok-olok dengan nama orang tua saya lagi. Dan saya juga tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak menghormati orang lain. Dan jika ada orang yang mengolok-olok saya akan menasihati mereka dan memberitahu mereka tentang keyakinan kelas kita. Oke, bagus sekali rencana tindakanmu. Silahkan laksanakan, tetap semangat ya. Baik Pak. Baik, sekarang silahkan kembali ke kelas. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Tanggapan Atarina kelas 8A SMPN 1 Sukatani sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Atarina dari kelas 8A SMPN 1 Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Pak Enjang untuk mempertahankan keyakinan kelas saya. Seperti menghargai orang lain, bersabar, dan menahan diri ketika marah. Saya akan menerapkan keyakinan ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Irfan sering terlambat masuk sekolah karena sering tidur larut malam. Hal tersebut berakibat pada teman-temannya yang merasa terganggu dengan keterlambatan Irfan. Inilah skenario penerapan segitiga restitusi pada kasus tersebut. Irfan, Bapak lihat tadi kamu terlambat. Kemarin-kemarin kamu juga sering terlambat ya? Iya Pak. Oke, kamu pasti tahu kan aturan di sekolah kita bahwa murid harus datang ke sekolah sebelum pukul 7. Oke, baiklah Irfan, terlambat itu manusiawi. Semua orang bisa saja mengalaminya. Akan tetapi, bukan berarti bahwa kamu boleh terlambat seperti itu. Apalagi sudah jadi kebiasaan. Tentu akan berakibat buruk pada kehidupanmu berikutnya.
Nah, coba kita pikirkan solusi bersama. Setuju, Pan? Ya, setuju Pak. Oke. Nah, Irfan sering terlambat pasti ada alasannya ya? Betul Pak. Oke. Menurut Irfan, kenapa Irfan sering terlambat? Saya sering bermain game sehingga larut malam, kadang juga menonton pertandingan sepak bola luar negeri sehingga dini hari. Oke. Oh begitu. Apa menurut Irfan, perilaku Irfan barusan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Baik. Menurut Irfan, keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar? Disiplin Pak. Baiklah. Apakah menurut Irfan disiplin itu penting? Mengapa? Penting Pak, karena disiplin membuat hidup kita lebih teratur Pak. Baik. Bagus. Betul bahwa disiplin itu bisa membuat hidup kita jadi teratur. Dan setidaknya dengan disiplin tidak merepotkan orang lain, tidak merugikan orang lain juga, dan dapat membuat pekerjaan bisa cepat selesai. Selanjutnya, apa rencana Irfan untuk memperbaiki masalah? Saya akan mengatur waktu tidur saya lebih awal. Saya tidak akan bermain game hingga larut malam, dan saya akan menonton pertandingan sepak bola sampai jam 9 malam Pak, supaya saya cukup tidur dan tidak bangun kesiangan. Oke, rencana yang luar biasa Irfan. Nanti Bapak akan bekerja sama dengan orang tuamu untuk membantu ketelancaran rencanamu itu. Terima kasih Pak. Sama-sama Irfan. Silakan sekarang kembali ke kelas, Pak. Terima kasih. Tanggapan murid Irfan kelas 8A SMPN 1 Sukatani. Irfan dari kelas 8A dari SMP 1 Sukatani Kabupaten Purwakarta. Terima kasih kepada Panjang yang sudah mengajak saya berdiskusi untuk menemukan solusi atas perilaku saya yang sering terlambat ke sekolah. Saya lebih sering berdiskusi seperti ini daripada mendapatkan hukuman. Ketika saya melakukan kesalahan, saya akan berusaha mematuhi keyakinan kelas yang telah saya buat demi melaksanakan rencana tindakan yang tidak saya sepakati bersama Panjang. Terima kasih. Demikian demonstrasi kontekstual saya dalam menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah pada siswa. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi sebagai berikut. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Pertanyaan refleksi yang lainnya, adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jawabannya adalah, hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan refleksi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jawabannya, perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan refleksi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Jawaban saya menangani 2 kasus, yaitu 1 siswa yang sering terlambat masuk sekolah, dan 2 siswa yang bertengkar karena sering
mengolok-olok, dan menyebut nama orang tua. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan refleksi, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Jawaban saya, perasaan saya sangat termotivasi, bersemangat untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan refleksi, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Jawaban saya, hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru yang harus sebagai manajer. Pertanyaan refleksi yang lainnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jawaban saya, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika ada anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan refleksi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jawaban saya, pernah. Namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti berbuat salah atau tidak ada manusia yang sempurna. Pertanyaan refleksi yang terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Jawaban saya, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun. Alhamdulillah, pelaksanaan aksi nyata 1.4 budaya positif dengan melakukan penyebaran pemahaman dan pengalaman terhadap seluruh guru SMP 1 Sukatani dan juga siswa sudah berjalan dengan baik. Ada refleksi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, perasaan saya sangat gembira sekali karena saya sudah bisa mengimplementasikan materi budaya positif. Yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan ini, yang pertama adalah proses penyebaran pemahaman harus dilaksanakan dengan penuh perencanaan, sehingga karena ini berkaitan dengan waktu yang ada dalam rapat sekolah, maka waktunya sangat dibatasi, sehingga saya hanya bisa dengan waktu yang sangat sebentar, tapi tidak mengurangi esensi dari proses penyebaran pemahaman dan pengalaman. Yang selanjutnya, refleksi untuk praktek segitiga restitusi, yaitu saya harus membiasakan kembali
praktek segitiga restitusi menghadapi siswa-siswa yang mempunyai kasus-kasus di luar dari keterlambatan siswa ataupun percekcokan antara dua siswa karena sering mengolok-olok orang tua. Saya harus kedepannya harus lebih mempraktekkan kembali di kasus-kasus yang lainnya. Kemudian untuk keyakinan kelas, alhamdulillah sudah dapat terlaksana dengan baik. Videonya juga sudah ada dan disebarkan. Namun yang perlu diperbaiki dan kedepannya adalah pendalaman untuk diagram Y atau diagram T. Guru tugasnya apa, murid tugasnya apa, guru tidak bertugas untuk, murid tidak bertugas untuk, dan sebagainya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.